menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dalam Indonesia Makin Cakap Digital, bersosialisasi di ruang digital sebagai bentuk program nasional literasi digital tahun 2021. Perkenalkan, saya Amal Bastian yang akan menjadi moderator untuk hari ini, dan saya juga ingin menyapa untuk teman-teman peserta dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Kita akan segera bisa mendapatkan materi terbaik seputar ruang digital dari keempat narasumber yang luar biasa dan kompeten di bidangnya masing-masing. Kita bakal belajar banyak di sini selama 2 jam ke depan. Namun sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakang terselenggaranya acara pada hari ini. Teman-teman, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet yang ada di Indonesia yang mencapai 73,3%. Ini berarti ada 144.191.413 dari total 196.714.070 masyarakat Indonesia telah memiliki akses terhadap internet, bersumber dari APJII tahun 2020. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara, bersumber dari laporan ekonomi si Google tahun 2020. Teman-teman, berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital, dan untuk mencapai visi ini diperlukan adanya persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aspek literasi digital. Dan literasi digital itu sendiri merupakan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan, dan juga mengevaluasi teknologi digital, bersumber dari UNESCO tahun 2018. Teman-teman, sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru ini. Di dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, kemudian digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Selanjutnya ada pula 3 kerangka lainnya yang akan diajarkan ke masyarakat, yaitu digital society, digital economy, dan juga digital government. Kerangka ini kemudian diturunkan menjadi program literasi digital nasional yang bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi dan media digital di tingkat dasar, madya, dan mahir, serta tidak melupakan mereka yang berada di area inklusif. Teman-teman, oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan internet yang benar dan tepat melalui implementasi dari program literasi digital di daerah, yaitu di 34 provinsi, 514 kabupaten kota, serta melibatkan 111
mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Itu adalah latar belakangnya, dan berikutnya agar acara bisa berjalan lancar, perlu adanya tata tertib yang harus kita patuhi bersama. Di antaranya adalah Anda diharapkan tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan, kemudian Anda diwajibkan mematikan mic ya, atau di-mute saja mikrofonnya, namun tetap menyalakan kamera video Anda, tetap on cam. Kemudian teman-teman peserta tidak diperkenankan coret-coret layar, Anda pun juga tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber menyampaikan materi. Apabila teman-teman punya pertanyaan untuk narasumber, silahkan dituliskan di kolom chat ya, ketik nama Anda, kemudian pertanyaan Anda, dan ditujukan kepada narasumber yang mana pertanyaan tersebut. Kemudian Anda jangan lupa ya mengerjakan pretest dan juga post-test yang nantinya bisa digunakan untuk mendapatkan e-certificate yang linknya akan segera kami cantumkan di kolom chat. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa aplikasi Siberkreasi dapat kita download di App Store maupun di Google Play. Berikutnya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan format 3 stansa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya, agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya. Dan berikutnya teman-teman kita akan segera menyaksikan penyampaian keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, yaitu Bapak Samuel Abdujani Pangarapan BSC, dan dilanjutkan dengan penyampaian keynote speech oleh Bupati Kubu Raya, Bapak Haji Muda Mahendrawan SH MKN. Disilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Berdasarkan survei dari ABJI tahun 2020 yang lalu, bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana rata-rata dalam sehari 8 jam lebih menggunakan internet. Di Kabupaten Kuburaya, baru-baru ini kita terus melakukan langkah-langkah penguatan jaringan dan juga launching internet desa di berbagai titik desa di Kuburaya. Tentu hal ini membutuhkan adanya penguatan dan peningkatan literasi bagi masyarakat di Kabupaten Kuburaya agar dapat mengimbangi dengan perkembangan teknologi digital era saat ini. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, tingkat madya, tingkat mahir, dan inklusif tentunya. Target program ini di tahun 2021 menyasar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang akan terliterasi digital. Untuk meraih target tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerjasama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi bersama pemerintah Kabupaten Kuburaya tentunya melaksanakan rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital. Saya Muda Mahendrawan, Bupati Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, tentu mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan ini untuk mempercepat kecakapan digital di masyarakat Kabupaten Kuburaya agar dapat memanfaatkan teknologi digital dan internet ini untuk hal-hal yang positif dan menambah kreativitas, memberikan akses informasi yang luas, sekaligus untuk memperkuat ekonomi di setiap titik penjuru desa. Tentunya kita harapkan dengan cara ini mampu berkontribusi besar bagi penguatan pergerakan ekonomi dan sosial di masyarakat Kabupaten Kuburaya. Dan tentu kita harapkan nantinya akan terbangun satu kecakapan dari masyarakat untuk bisa menggunakan media digital semakin bijak dan tentu cakap dan mampu untuk menyaring serta memahami dan menghindari informasi-informasi yang bersifat hoax. Mari kita bersama berupaya dan ikut serta dalam webinar ini sampai selesai kita ikuti bersama. Dan tentu kita harus tetap memenuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Makin cakap digital, Indonesia maju. Salam literasi digital, salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin cakap digital, Indonesia maju. Nah, untuk teman-teman kalau mau maju hari ini harus belajar banyak mengenai literasi digital di webinar kita kali ini. Selain Anda bisa mendapatkan materi, Anda pun juga bisa mendapatkan pulsa. Nah, dari tim di sini sudah menyediakan 1 juta rupiah untuk 10 peserta yang beruntung. Caranya bagaimana? Yang pertama, untuk Anda yang bertanya. Kemudian yang kedua caranya adalah untuk Anda yang memposting kemeriahan acara hari ini di sosial media Anda masing-masing, khususnya Instagram ya. Untuk pertanyaannya tulis saja langsung di kolom chat ya. Formatnya adalah ketik nama Anda, kemudian pertanyaan, dan tuliskan nama narasumber yang Anda ajukan pertanyaan tersebut. Kemudian setelah Anda mengajukan pertanyaan, jangan lupa kirim data pribadi Anda agar nanti kalau misalkan pertanyaan Anda terpilih untuk dibacakan dan dibahas oleh narasumber, maka nomor telepon yang kami perlukan saat ini juga. Jadi setelah Anda menuliskan pertanyaan di kolom chat, kemudian langsung japri ke admin Q&A ya, mulai dari nama lengkap, kemudian email dan juga nomor telepon Anda. Jangan menuliskan nomor telepon di kolom chat, bahaya. Kita tidak mau ada hal-hal yang tidak baik terjadi di ruang virtual ini. Kemudian berikutnya, untuk Anda yang memposting kemeriahan acara hari ini, ambil saja poin-poin keseruan yang ada, boleh foto atau video diposting di sosial media masing-masing. Kemudian berikan caption yang menarik dan mentionnya silakan di tag ke @siberkreasi dan juga @lidik
lidik.kalimantan. Jangan lupa untuk hashtagnya lidikal1865, hashtag siberkreasi, dan juga hashtag makin cakap digital. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami yang ada di Literasi Digital Kalimantan di YouTube channel ya. Oke. Kita akan segera masuk ke materi pertama, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu agar acara hari ini bisa berjalan lancar, sekaligus mendoakan negeri ini agar terhindar dari beragam bencana. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Amin. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman, dan langsung saja mengambil tema besar lawan balik hoax dengan literasi yang tepat. Untuk materi pertama, subtema kecakapan digital, cara menghadapi pinjol yang ilegal. Nah, ini kasusnya semakin marak nih. Caranya bagaimana untuk menghindari hal-hal yang berbau pinjol ilegal ini? Langsung saja kita tanyakan kepada seorang konten kreator sosial media. Kita langsung menyapa ada Bapak Ndoro Kakung. Selamat pagi, Sugeng Enjing Pak Ndoro. Assalamualaikum, selamat pagi Amal Bastian, apa kabar pagi ini? Baik sekali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya tadi sempat saya agak skip di awal-awal pada saat kita persiapan. Apakah sudah bisa dibuka Pak Ndoro Kakung? Oke, sambil kita coba ya. Boleh. Saya serahkan sepenuhnya waktunya kepada Pak Ndoro Kakung untuk bisa langsung mulai. Kalau misalkan nanti materinya tidak bisa dibuka dari laptop Pak Ndoro Kakung, kita bisa operate dari sini ya. Baik, ya. Silakan. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Amal ya. Selamat pagi teman-teman di Kubu Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan sharing ya tentang cara cerdas untuk mengantisipasi pinjaman online ilegal. Nah, ini ada satu cerita dari Jawa Tengah yang cerita sebetulnya tidak terlalu menggembirakan ya. Ceritanya ada seorang guru di Ungaran, dekat Semarang, Jawa Tengah sana, yang pada suatu hari harus memenuhi kebutuhan anaknya membeli susu, tapi sayang sekali tidak punya cukup uang. Nah, kemudian dalam situasi yang terpepet begitu, ketika dia browsing-browsing di internet, menemukan ada satu tawaran untuk meminjam uang. Karena tertarik dengan kemudahan, ibu guru tersebut kemudian mengajukan pinjaman, dan dalam waktu yang singkat, ibu tersebut mendapatkan pinjaman sebesar 5 juta rupiah. Nah, tapi yang ibu tersebut tidak bayangkan sebelumnya adalah ketika dia meminjam uang 5 juta, yang dia terima itu tidak 100% 5 juta, tapi hanya 60% saja. Nah, 40% katanya untuk biaya, ya, fees gitu, administrasi dari pinjaman. Nah, singkat kata, ibu tersebut meminjam dan tidak diketahui pada hari berikutnya ya, ketika dia harus mengembalikan bunga dan hutangnya itu ternyata bunganya sangat besar. Nah, ibu tersebut sebagai guru ternyata tidak mampu mengembalikan pinjaman seperti yang disepakati di awal. Nah, dalam situasi yang sulit, dia mendapatkan tawaran berikutnya dari pinjaman online yang lain. Nah, karena tertarik oleh syarat yang mudah, dia pinjam lagi untuk menutupi hutang sebelumnya. Nah, rupanya setelah meminjam, dia justru malah terjebak lagi dengan beban yang makin menumpuk, karena ternyata bunganya juga tambah besar. Ketika dia tidak punya cukup uang untuk membayar, dia pinjam lagi ke pinjaman online yang lainnya. Sampai ternyata 20 pinjaman online yang dia minta untuk memberi pinjaman. Yang tidak pernah ibu guru tersebut bayangkan, dari utang pertama atau pinjaman pertama yang 5 juta itu membengkak sampai 204 juta. Pada situasi yang seperti ini, kita juga sangat prihatin mendengar kisahnya. Dia sudah putus asa karena selain jumlahnya besar, dia kemudian mendapatkan teror
dari para penagih pinjaman. Bayangkan dia meminjam di 20 perusahaan pinjaman online dengan total hutang 204, dan ternyata ketika tidak mampu membayar dia diteror, ya. Tidak hanya bu guru tersebut yang diteror, tapi juga keluarganya, teman-teman dekatnya, saudaranya, dan semua kenalan di sekolahnya yang ikut diteror juga dipaksa supaya meminta guru tersebut mengembalikan. Nah, kisah ibu guru di Ungaran ini bukan kisah satu-satunya yang kita dengar hari ini. Ya, ada ribuan ya korban pinjaman online. Besarnya korban dan masalah yang cukup mengkhawatirkan ini sampai membuat Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu memerintahkan aparat kepolisian untuk menindak ya juga kepada otoritas jasa keuangan untuk menertibkan pinjaman-pinjaman online tersebut karena sudah meresahkan bahkan merugikan karena melakukan teror kepada masyarakat. Nah, teman-teman di Kabupaten Kubu Raya gitu ya, saya kira ini memang saatnya untuk teman-teman, saudaranya juga, keluarganya juga gitu ya, untuk berhati-hati ya ketika menerima tawaran iming-iming yang tampaknya di awal itu sangat menggiurkan karena mudah syaratnya gitu ya. Padahal pinjaman online itu tidak seperti yang ditawarkan semula. Banyak jebakan-jebakan ya, dan nanti akan merugikan di kemudian hari. Nah, bagaimana sebetulnya teman-teman perlu menghindari agar tidak terjebak dengan yang namanya pinjaman online. Yang pertama, saya ingin memberi pemahaman bahwa yang disebut sebagai pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman atau lender dengan penerima pinjaman atau borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara atau melalui sistem elektronik. Pinjaman online dikenal juga dengan istilah lain. Ada yang menyebutnya fintech lending, ada yang menyebutnya peer-to-peer lending, ada juga yang menyebutnya sebagai pinjaman online dan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi atau disingkat LPMU BTI. Nah, jadi itu ya pengertian tentang pinjaman online. Nah, teman-teman, pinjaman memang bukan sesuatu yang aneh zaman sekarang dan sebetulnya sah-sah saja ya. Karena sebetulnya perusahaan pinjaman online ini berbadan hukum di OJK ya yang terdaftar ya, tapi banyak juga yang tidak terdaftar. Jadi dianggap sebagai tidak resmi. Nah, oleh sebab itu ketika teman-teman atau keluarganya ya hendak meminjam uang kepada perusahaan pinjol seperti ini, perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah pinjamlah sesuai kebutuhan dan utamakan pinjaman tersebut untuk hal-hal yang produktif, misalnya untuk membuka usaha, bukan untuk membeli barang, misalnya handphone terbaru gitu ya. Karena apa? Karena kalau untuk hal yang produktif itu kan nanti ada uang yang bisa dipakai untuk mengembalikan. Tapi kalau untuk hal yang konsumtif, misalnya beli KW gitu ya, dari mana uangnya gitu. Yang kedua, jangan lupa selalu baca syarat dan ketentuan ketika hendak meminjam uang kepada perusahaan pinjol. Perhatikan ya berapa sih biayanya ya, karena misalnya kita pinjam 1 juta, nanti yang kita dapatkan itu tidak 1 juta. Ada yang namanya biaya, bunga, dan risiko pinjaman yang dibebankan kepada kita yang meminjam uang. Perhatikan juga ya kondisi keuangan kita masing-masing. Kalau kita ya misalnya gajinya hanya 5 juta sebulan, ya jangan sampai meminjam lebih dari 5 juta itu. Ya, para penasihat keuangan, ahli keuangan ya menyarankan agar total pinjaman ya tidak lebih dari 30% penghasilan kita dalam sebulan. Jadi benar-benar tolong ukur baju kemampuan sendiri ya, jangan meminjam melebihi kemampuan kita. Yang tidak kalah penting ya sebelum meminjam, perhatikan apakah perusahaan pinjol yang hendak kita utangi itu ya terdaftar di OJK atau enggak.
Kalau tidak terdaftar, oh berarti ini pinjaman online yang ilegal. Nah, untuk mengecek daftarnya ada di www.ojk.go.id. Nanti teman-teman bisa melihat ya, apakah perusahaan tempat teman-teman akan meminjam itu terdaftar atau tidak. Kalau tidak terdaftar, tinggalkan saja. Nah, untuk mengenali pinjol ilegal ya, ada 8 hal. Yang pertama tadi kita bisa mengecek di OJK itu terdaftar atau tidak. Kalau terdaftar bisa dipastikan memang resmi atau legal. Kalau tidak terdaftar berarti ilegal. Berikutnya ciri yang lain adalah mereka seringkali menggunakan SMS ya atau pesan di WhatsApp ya. Tawarannya sangat masif ya, hampir setiap hari mereka bekerja hampir 24 jam itu mengirimkan tawaran ya. Bunga murah, pinjaman cepat, dan seterusnya, ya, iming-iming gitu. Nah, ini biasanya kalau melakukan ini, itu adalah ciri pinjol ilegal. Ciri yang lain adalah bunga dan dendanya tinggi, bisa sampai 1-4% per hari. Nah, ini cukup tinggi ya, dan terutama dendanya ya. Kalau telat sehari, kita dapat denda. Perhatikan juga ada ciri yang lain, ini biaya tambahan yang juga tinggi, mencapai 40% dari jumlah pinjaman. Mereka seringkali menetapkan biaya dengan semena-mena. Pokoknya kalau pinjam 1 juta, kita hanya mendapatkan 600.000. 400.000-nya kemana? Ya, mereka beralasan ini fee dan biaya pinjaman. Ini sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang. Berikutnya, jangka waktu pelunasan sangat singkat, tidak sesuai kesepakatan. Janjinya boleh pinjam 90 hari atau 3 bulan, tapi baru 2 bulan sudah dikejar-kejar kita. Ciri yang lain adalah mereka seringkali meminta akses pribadi seperti kontak dan kamera. Itu tujuannya nanti untuk mereka gunakan sebagai alat teror jika kita gagal bayar. Dan mereka seringkali kalau kita belum bayar atau telat bayar, mereka akan dengan cara kata yang tidak beretika, ya, meneror, intimidasi, menerfon teman-teman atau saudara kita, gitu ya, bahkan sampai melakukan pelecehan seksual. Nah, yang terakhir ciri-cirinya adalah tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas. Mereka hanya bisa dihubungi lewat telepon, tapi RT RW-nya di mana, alamatnya di mana, itu seringkali tidak banyak diketahui. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, kemudian setelah tahu ciri-cirinya pinjol ilegal, teman-teman juga perlu mengetahui tips menghindari pinjol ilegal. Yang pertama, jangan pernah mengklik tautan ya atau menghubungi kontak pada ya tawaran-tawaran yang datang melalui SMS atau WA. Meskipun tawarannya itu seolah-olah menggiurkan, gampang syaratnya gitu ya, teman-teman jangan klik tautan. Begitu klik, nanti itu akan banyak akses di dalam handphone yang akan merugikan kita sendiri. Jangan pernah tergoda penawaran pinjol ilegal yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan. Ya, ini seringkali menggoda orang ya ketika kepepet, wah ini ada pinjaman tanpa agunan. Nah, kalau sampai menerima tawaran seperti ini, wah itu bisa dipastikan akan terjebak dalam masalah yang lebih sulit daripada meminjam uang. Nah, kalau teman-teman merasa tidak pernah mengajukan penawaran, tapi seringkali menerima tawaran dari pinjol-pinjol itu, langsung dihapus saja nomornya. Kalau perlu diblokir nomornya. Ya, di handphone kan bisa diblokir. Tapi kalau memang teman-teman membutuhkan pinjaman untuk keperluan yang produktif, sebelumnya cek legalitas perusahaan pemberi pinjaman tersebut. Ya, lihat di OJK atau situs Otoritas Jasa Keuangan. Tadi alamatnya sudah di depan. Nah, seandainya sudah melakukan cek and recheck, melakukan tips-tips tadi, teman-teman ternyata mengalami kendala atau masalah dengan pinjaman online yang ilegal, dan teman-teman merasa dirugikan karena diteror, ya, setiap kali ditelepon, gitu ya, teman-teman segera laporkan ke kepolisian, ke yang terdekat, ya, bisa di Polsek, bisa di Polres, atau teman-teman bisa mengadu ke alamatnya patrolisiber.id atau mengirimkan info kepada info@cyber@polri.go.id. Nanti sampaikanlah ke email tersebut apa yang Anda alami dan masalah yang sedang Anda hadapi.
Teman-teman juga bisa melaporkan ya masalah atau kasus mengadu ke Satgas Waspada Investasi untuk melakukan pemblokiran nomor-nomor yang meneror Anda. Caranya dengan mengirim email ke waspadainvestasi@ojk.go.id. Nah, jadi teman-teman supaya terhindar, pastikan hanya menggunakan pinjaman online yang legal, yang terdaftar, ya, yang legal dan mereka punya izin di otoritas yang berwenang. Teman-teman bisa mengecek legalitas sebuah perusahaan pemberi pinjaman online dengan mengontak OJK di nomor 157 atau pakai WA juga bisa ke nomor 0811 57 157 157. Teman-teman juga bisa mengirim email ke alamat konsumen@ojk.go.id atau kunjungi situs Otoritas Jasa Keuangan di www.ojk.go.id. Nah, demikian teman-teman sekilas materi dari saya mengenai cara menghindari pinjaman online yang ilegal supaya teman-teman tidak terjebak dalam utang yang terus menumpuk dan sulit mengembalikannya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Pak Antoro Kakung atas materi yang telah disampaikan, bermanfaat sekali untuk kita semua. Bagi Anda yang memang belum ngerasa bahwa butuh-butuh banget modal usaha atau apa, mending hati-hati gitu ya, karena tips dan trik tadi yang udah disampaikan sangat membantu sekali, apalagi untuk Anda yang sekarang sedang survive berjuang untuk lepas dari pinjol-pinjol ilegal. Lagi dapat sorotan dari dari pemerintah juga, jadi sama-sama kita belajar mengenai hal itu di literasi digital kali ini. Baiklah Pak Ndoro Kakung, nanti kita akan berjumpa lagi di segmen Q&A ya Pak ya, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Oke, dari Pak Ndoro Kakung saya langsung geser menuju ke materi yang kedua dengan subtema budaya digital, peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Materinya akan disampaikan oleh manajer IBT, Untan, dan Sekjen ABDSI Kalimantan Barat. Kita langsung menyapa, ada Bapak Fahrul Rozi, SE. Pak Fahrul Rozi, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Alan. Semangat pagi deh. Semangat pagi Pak Fahrul Rozi. Baiklah, kalau sudah siap, saya berikan mikrofon saya untuk Anda. Silakan Pak. Siap, terima kasih Mas Alan. Baik Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu narasumber yang kami hormati serta teman-teman ya dari Kubur Raya yang kami cintai, izin saya untuk lanjut sharing ya sedikit tentang literasi digital khususnya terkait dengan budaya digital. Saya ingin langsung menyambung deh apa yang tadi disampaikan oleh Pak Doro sebelumnya. Ini menarik ya. Ini yang lagi sedang booming dan kalau tadi diceritakan di awal bahwa yang meminjam itu karena kebutuhannya sangat mendesak untuk pembelian itu ternyata salah satu juga yang menjadi penyebab adalah gaya hidup konsumtif. Jadi nggak hanya yang terdesak, tapi juga yang gaya hidupnya pengen beli yang HP baru dan seterusnya itu juga jadi salah satu alasan juga akhirnya banyak orang yang terjebak dengan pinjaman-pinjaman online yang ilegal. Nah, teman-teman, ini saya izin untuk sharing sedikit tips dan kemudian strategi bagaimana nih kita coba menyikapi kemudian membangun budaya digital baru dengan era yang semakin cepat ini. Kita bisa set up ya, menginstal mindset produktif ya dalam kehidupan kita. Nah, saya izin langsung masuk. Kalau secara singkat sih kita memang kayaknya udah berubah banget ya. 10 tahun yang lalu kalau dibandingkan dengan sekarang kayaknya sudah sangat berubah. Nah, era digital ini mengubah banyak hal ya. Kalau saya boleh ambil 4 hal pokok yang berubah, yang mungkin ini pasti teman-teman rasakan semua. Yang pertama mungkin mengurangi dan menghilangkan banyak sekali sekat informasi. Jadi kayaknya semua orang sekarang sudah bisa dapat informasi apapun, kapanpun dengan sangat cepat, bahkan real time banget ya. Baru aja informasi satu di ujung Indonesia, kita di ujung sananya juga udah langsung dapat. Artinya memang era digital ini mengurangi dan menghilangkan banyak sekali informasi yang itu akhirnya membuka banyak kesempatan bagi kita untuk bisa belajar memanfaatkan peluangnya. Kemudian ya tadi kesempatan juga makin terbuka lebar, siapapun Anda, dimanapun Anda, di ujung pelosok Indonesia manapun punya kesempatan yang sama juga untuk dapat berprestasi dan menghadirkan karya-karya teman-teman lewat kemudahan akses digital saat ini. Semuanya juga jadi lebih efektif, lebih cepat, lebih masif, mau nggak mau akhirnya
apapun yang hari ini kita lakukan jadinya lebih cepat ya teman-teman, lebih efektif, lebih masif. Inilah kerangka utama dari perkembangan teknologi digital ya. Jadi kalau kita nggak jadi lebih cepat, lebih efektif, lebih masif, kayaknya kita masih di abad lama begitu. Yang terakhir, nah salah satu yang juga akhirnya mengubah banyak hal terkait dengan perkembangan dunia digital adalah mengubah perilaku kita, khususnya para konsumen ini dalam pola konsumsi atau berbelanja. Nah, apa sih yang berubah? Nah, yang paling gampang adalah kemudahan berbelanja, teman-teman. Ya, ini juga udah pasti dirasain. Kalau dulu kita pergi ke toko ya, dorong keranjang, ya, ngambil barang, walaupun sekarang masih ya, tapi sekarang sudah juga mulai berubah ya. Dulu kita takut banget kalau nggak bawa uang cukup di dompet begitu kalau ingin berbelanja. Namun sekarang kita udah merasakan begitu banyak perubahan, hanya dari rumah, hanya dari kamar, kita sudah bisa memesan barang kita ya, hanya dengan HP yang kita punya. Dan ini pertumbuhannya luar biasa banget ya. Yang ditakutin bapak-bapak saat ini adalah kalau dulu diajakin istrinya pergi ke mall untuk belanja. Sekarang takutannya udah berubah. Kalau mendengar ada yang ngetok pintu dan bilang paket gitu di rumah. Kenapa ya? Ini memang perubahan besar dalam kemudahan kita berbelanja ya. Kita bisa menggunakan banyak sekali fitur, banyak sekali marketplace ya. Dan kemudian toko-toko online yang kita bisa dengan sangat mudah membeli kebutuhan kita. Nah, ini contoh gambaran. Saya izin memutarkan video tentang kemudahan yang mungkin akan terus berkembang di berbagai belahan dunia termasuk juga di Indonesia. Mari kita saksikan. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Oke, baik, terima kasih. Nah, teman-teman, kelihatan sekali ya, ini nanti akan perubahan yang akan sangat terjadi di dunia ya, dan intinya adalah mudah banget deh nanti belanja. Anda nggak perlu ketemu kasir lagi, nanti kalau tinggal masuk ke supermarket, tinggal ambil barangnya, nanti notifikasinya masuk ke HP Anda, dan nanti akan langsung ngurangin saldo yang Anda punya, jadi nggak perlu lagi ada kasir. Nah, artinya teman-teman, kata kuncinya adalah semuanya akan jadi sangat mudah, semuanya akan jadi sangat cepat, semuanya akan jadi sangat efektif. Nah, kemudahan ini salah satu eksesnya mungkin ya yang perlu kita antisipasi dan waspadai dalam rangka membangun budaya digital yang lebih produktif ya adalah bagaimana kita mempunyai perilaku akhirnya mindset dan budaya yang tepat nih teman-teman ya. Ada 3 hal yang mudah-mudahan ini jadi tips dan strategi kita untuk nggak akhirnya terjebak dalam budaya konsumtif, tapi kita bisa lebih manfaatkan era digital ini untuk jauh lebih produktif. Apa itu 3 halnya? Ini tampil di layar. Kita akan bedah satu-satu deh ya. Nah, tapi supaya mau berubah nih ya, karena konsumtif ini kan membahagiakan ya. Kita beli barang itu membahagiakan. Yang kita nggak perlukan kita beli ya itu membahagiakan banget. Nah, tentu kita harus punya sebuah motivasi agar
mendorong kita untuk sekarang udah mulai mengambil langkah-langkah untuk lebih produktif dalam hidup dalam memanfaatkan era digital ya. Nah, maka kita perlu ada motivasi. Nah, pengalaman kami bahwa ketika kita punya motivasi ya, dengan kita bisa lebih produktif, kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya dengan hal-hal yang lebih baik ya, itu hidup kita akan lebih bahagia. Nah, ini ada beberapa hal yang nanti kita bisa dapatkan teman-teman. Nah, ini memang perlu pelan-pelan kita install ya menjadi sebuah kebiasaan baru sehingga nanti akan jadi budaya yang akan membuat hidup kita ke depannya dengan era digital yang semakin berkembang, kita nggak akan terjebak dengan hal-hal yang mungkin memberikan keburukan bagi kita ya. Yang pertama apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini begitu banyak sekali informasi yang kita hadapi terima tiap hari. Maka salah satu skill, kemampuan dan kemudian mindset yang perlu kita latih adalah bagaimana mensortir dan mengolah informasi dengan lebih selektif ya teman-teman ya. Jadi kita kalau ingin masuk ke dunia digital kalau bisa udah tahu apa yang mau dicari, apa yang mau dibeli dan mengapa kita mau beli itu. Jangan sampai kita masuk ke katakanlah toko online tapi kita nggak tahu mau beli apa. Nah, akhirnya nanti akan mudah tergoda untuk membeli barang-barang yang mungkin nggak kita butuhkan. Maka aktifkan mindset positif, gunakan apa dan mengapa, jangan terlalu cepat mengambil keputusan, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan, karena memang keputusan itu bisa ketika kita punya waktu untuk memikirkan lebih lama, itu insya Allah akan memberikan keputusan yang lebih tepat ya. Kemudian atur waktu dan eliminir distraksi. Jadi seringkali waktu-waktu kita akhirnya habis teman-teman untuk hal-hal yang sangat remeh-temeh begitu ya. Maka penting bagi kita untuk memastikan ketika kita mengakses atau memanfaatkan segala hal di dunia digital ini dengan lebih disiplin ya. Kita atur waktu, kemudian eliminir distraksi yang mungkin tiba-tiba masuk dan akhirnya mengganggu konsentrasi kita atau fokus kita ketika kita mengerjakan suatu hal atau mencari suatu hal di dunia digital. Maka kita harus sangat disiplin ke sana. Yang ketiga, be detail oriented. Dan tadi diceritakan di awal oleh Pak Doro bahwa di dunia digital ini kita harus jauh lebih detail begitu, membaca hal-hal yang mungkin perlu kita cari tahu lebih dalam ya terkait dengan berbagai hal ya. Apakah itu kita ingin melakukan pinjaman, melakukan pembelian, biasanya ada disclaimer, ada persyaratan yang harus kita baca, yang kadang-kadang ketika kita pengen sesuatu, kadang-kadang lupa membaca hal-hal yang biasanya tertuliskan kecil-kecil banget di setiap laman ataupun media yang kita akses teman-teman. Dan ini perlu kita tanamkan sebuah mindset untuk kita bisa lebih detail ya. Jadi jangan tergoda, tapi detail dan bijaklah membaca segala macam peraturan yang biasanya pasti akan disertakan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan di dunia digital. Ya. Yang kedua, ini yang paling menarik menurut saya dan fundamental, tips kita mengolah kebutuhan dan keinginan. Jadi beda banget antara keinginan dan kebutuhan. Dan kebanyakan dari kita itu biasanya agak susah membedakan mana itu kebutuhan dan mana keinginan. Gimana caranya? Nah, izin saya menyampaikan. Nah, ini ada gambar sepatu yang atasnya 500-an begitu, yang ini ada juga yang 45 jutaan. Artinya apa teman-teman? Ya sama-sama sepatu sih, sama-sama kita pakai untuk jalan kemana-mana begitu. Tapi akhirnya kita dari sini bisa melihat secara lebih ekstrim ya, bagaimana kita harus memahami dan bisa membedakan apa itu keinginan dan apa itu kebutuhan. Nah, artinya ketika kita berbicara kebutuhan, itu hal-hal yang biasanya sifatnya memang fitrah manusia yang kita sangat butuhkan ya. Kemudian itu lebih kepada kemanfaatan, bukan pada kepuasan. Nah, ini bedain ya teman-teman ya, antara manfaat dan puas gitu ya. Maka lebih ke fungsi kalau kita berbicara tentang kebutuhan ya. Kemudian juga lebih objektif, kita nggak hanya sekedar mengikuti keinginan kita, tapi juga kita melihat dalam cara pandang yang lebih luas. Nah, yang menarik adalah ketika kita berbicara dan keinginan kebutuhan nih teman-teman, kalau keinginan itu butuhnya dikendalikan. Sedangkan kalau kebutuhan itu yang kita penuhi ya, artinya hal-hal utama yang kita penuhi dalam hidup. Nah, menariknya tantangan bagi teman-teman milenial khususnya, bagaimana kita bisa mengendalikan ya ketika income kita bertambah ya, bertumbuh, gaya hidup kita itu nggak juga ikut-ikutan tumbuh, tapi kita tetap dengan gaya hidup yang memang sederhana dan bisa menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan tanpa memenuhi semua keinginan yang kadang-kadang akhirnya nanti membawa kita pada hal-hal yang mungkin tidak baik dalam kehidupan ke depannya. Yang kedua, teman-teman, tips untuk mengelola kebutuhan dan keinginan ini adalah tahan diri ya. Kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman, biasanya kalau kebutuhan kita pasti akan penuhi. Tetapi kalau keinginan, itu biasanya saya akan penuhi ketika saya sudah melakukan pencapaian-pencapaian atas apa yang sedang saya kerjakan. Nah, jadi jangan mudah memenuhinya kalau Anda nggak achieve something atau nggak mendapatkan sesuatu gitu dalam tidak membukukan prestasi dalam hidup. Nah, itu yang biasanya saya lakukan agar bisa mengontrol
pemenuhan keinginan. Yang terakhir, aktivasi DNA kepedulian teman-teman. Kadang-kadang kalau kita nggak ngeliat kiri kanan, tetangga yang mungkin masih susahan makan, ya kita pengen aja memenuhi semua kebutuhan atau keinginan kita ya. Tapi ketika kita melihat ada orang-orang yang lain yang mungkin lebih membutuhkan, aktivasi DNA kepedulian itu agar apa kita bisa mengendalikan keinginan kita dengan lebih baik. Berbagi ke banyak orang, dan itu kita akan dapatkan kebahagiaan yang lebih besar deh ya, dari hanya sekedar membeli baju branded dan lain sebagainya. Apa kata Jack Ma? Nih teman-teman, menarik banget ya. Smart people know what they want. Orang pintar tuh tahu apa yang mereka inginkan. Tapi kalau orang yang bijak, wise people know what they don't want. Tahu apa yang mereka tidak inginkan. Nah ini mungkin menjadi kerangka ataupun inti dari bagaimana budaya digital atau kita bisa merubah mindset konsumtif kita menjadi lebih produktif ya. Jadi kita harus melompat tidak hanya jadi pintar tapi juga jadi bijak dalam hidup. Yang terakhir teman-teman, ini dia. Saya pikir banyak kita akhirnya terjebak untuk jadi lebih konsumtif itu karena nggak punya perencanaan ya, baik itu untuk keuangan dan kehidupan. Maka penting bagi kita untuk memahami, membuat perencanaan ini ya teman-teman, walaupun sederhana, tetapi akhirnya kita nanti tahu apa yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah pahami peran utama, bedakan antara tools dan tujuan. Jadi uang yang kita kejar itu bukan tujuan kan, itu hanya tools untuk kita bisa mencapai hal-hal yang lebih tinggi daripada itu. Kadang-kadang ketika kita udah punya uang, udah kalap tuh ya, udah lupa dengan apa yang harusnya kita kejar sebagai tujuan utama. Maka bedakan apa itu apa yang hanya sekedar alat kita untuk mencapai tujuan dan apa tujuan yang sebenarnya. Yang kedua, buat rencana keuangan teman-teman. Karena kalau kita udah punya rencana keuangan yang teratur, yang disiplin, ketika ada godaan-godaan datang untuk membeli barang yang mungkin tidak sesuai dengan rencana atau lebih pada pemenuhan keinginan belaka, itu kita biasanya ada yang alarm yang mengingatkan, tenot ya, gitu berbunyi bahwa ini di luar dari rencana yang udah kita rancang begitu. Nah, sehingga juga kita bisa mengukur begitu, apakah kita memang siap atau kita perlu memikirkannya ulang begitu ya. Nah, bahkan yang ingin saya garis bawahi bahwa tabungan untuk rencana kita adalah sebenarnya kita harus membiasakan diri untuk berbagi. Ini biasanya salah satu rem dasyat yang juga saya pelan-pelan sudah praktekkan dan ini membawa kita jauh lebih produktif dalam hidup karena juga kita berbagi kepada orang lain. Yang terakhir ini yang menarik, tingkatkan pendapatan dari berbagai sumber. Nah, dunia online atau dunia digital ini juga membawa begitu banyak kesempatan kita untuk menjadi lebih produktif, bahkan ya membuka keran-keran pendapatan yang banyak banget ya. Jadi kalau tadi Pak Doro Kakung konten kreator itu adalah salah satu bagian dari dunia digital yang itu bisa jadi sumber pendapatan ya. Dan teman-teman perlu belajar ya, perlu tahu ilmunya sehingga apa nanti memang benar-benar bisa menambah pemasukan kita yang tadi kita bisa gunakan untuk berbagai hal untuk mencapai tujuan atau mimpi besar kita bagi kita pribadi maupun bagi orang lain ya. Nah, ini gambaran tentang kita menjadi lebih produktif teman-teman, khususnya di era digital ini. Banyak sekali kesempatan, peluang yang memang kita bisa manfaatkan selain hanya sekedar selain dari hanya menjual barang melalui online ya teman-teman. Lewat berbagai platform kita juga bisa belajar tentang bagaimana menjadi video kreator ya, menjadi marketplace expert, menjadi content creator, social media spesialis dan lain sebagainya. Ini sekali lagi ketika kita udah berada di dunia digital ini bukan lagi tentang bisa atau tidak bisa sebenarnya, tetapi mau atau tidak mau. Nah, ketika kita memang punya sesuatu yang ingin kita kejar dan kita mau belajar untuk menjadi lebih produktif, biasanya nanti kita akan bisa memilah apa hal-hal yang memang perlu kita pelajari dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan tentunya membuat kita menjadi lebih produktif. Nah, ini mungkin 3 kesimpulan yang mudah-mudahan nanti jadi bahan diskusi dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bijak untuk bisa memilah dan memilih informasi, kemudian pahami bagaimana mengolah kebutuhan dan memenuhi kebutuhan dan mengendalikan keinginan kita, dan kemudian miliki perencanaan hidup dan keuangan yang baik dan disiplin. Insya Allah mudah-mudahan budaya digital dalam rangka kita membangun mindset yang lebih produktif, insya Allah akan kita bisa wujudkan dalam kehidupan kita. Demikian mungkin dari kami, Mas Moderator, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fakhrul Razi atas materinya. Mantap sekali ya. Uang bukan tujuan tapi tools untuk mencapai kebutuhan dan juga keinginan kita. Jadi mari kita sama-sama pintar mengelolanya. Dan dari Pak Fakhrul Razi saya langsung geser menuju ke materi ketiga kita. Namun sebelumnya saya mengajak teman-teman peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Jangan lupa ya, langsung ditulis di kolom chat, ketik nama, kemudian pertanyaan sekaligus tulis nama narasumbernya. Agar nanti kita bisa
langsung membahasnya di segmen Q&A, dan kesempatan juga bagi Anda untuk bisa mendapatkan pulsa dari kami. Sekali lagi kami menyediakan 1 juta rupiah untuk 10 orang peserta yang beruntung. Jadi masing-masing bisa mendapatkan 100.000 rupiah. Kemudian berikutnya dari subtema etika digital, saring dulu sebelum sharing. Ini adalah segmen Key Opinion Leader. Untuk materinya akan disampaikan oleh Miss Indonesia Gorontalo 2017. Kita langsung saja menyapa, ada Kak Novi Andriati Salim. Kak Novi, selamat pagi. Hai, selamat pagi Mas Amal, selamat pagi semuanya. Baik, Kak Novi kalau sudah siap, yuk langsung dimulai materinya. Silakan. Ya, thank you Mas Amal. Selamat pagi semuanya, aku akan izin share screen. Hari ini aku mau sedikit membahas tentang berita-berita yang harus kita saring dulu nih sebelum kita bersharing ke orang lain. Gitu. Nah, tapi sebelumnya aku mau kenalan dulu sama teman-teman semua yang ada di sini. Di sini udah ada 24 partisipan juga. Perkenalkan, nama aku Novi. Dan senang sekali hari ini bisa sedikit sharing ya sama teman-teman semua di sini. Tapi kembali lagi, aku di sini mau sedikit mengingatkan aja. Mungkin ini juga adalah hal-hal yang menurut aku sering banget nih terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi aku mau menjadi pengingat untuk teman-teman semua gimana caranya kita harus lebih waspada lagi, kenapa kita harus lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media kita. Gitu. Nah, kita tuh mengetahui banget ya, karena sekarang tadi juga udah sempat di-share sama narasumber-narasumber yang sebelumnya, yang hebat-hebat banget nih insight-nya. Kita tuh bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dari dunia digital ini gitu. Mungkin teman-teman di sini mau melihat berita dari berbagai dunia itu sekarang udah sangat mudah. Hanya dengan sebuah handphone, satu genggam handphone aja kita bisa mendapatkan semua informasi itu dengan jelas gitu ya. Kita bisa melihat apapun yang terupdate semuanya dari sana gitu. Nah, tapi banyak juga sebenarnya hal-hal negatif yang harus kita waspadai juga gitu. Nah, banyak sekali sekarang apalagi berita-berita hoax yang beredar nih, apalagi di kalangan-kalangan terdekat kita gitu. Nah, sebenarnya berita hoax itu apa ya? Gitu. Nah, berita hoax itu sebenarnya adalah berita bohong atau berita yang sebenarnya tidak bersumber. Nah, hoax itu adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tapi dibuat seolah-olah itu benar adanya. Nah, ini sering banget ya kita dapat berita yang sebenarnya di-share, tapi kita tidak pernah mengecek kebenaran datanya, apakah kita sudah mengecek ini valid atau tidak, tapi kita udah langsung nge-share aja nih ke orang di sekitar kita. Nah, pertanyaannya sebenarnya gimana sih cara membedakan berita asli sama berita hoax nih? Nah, aku mau sedikit share ciri-ciri berita hoax itu. Yang pertama, lebih mengandung ujaran kebencian gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat beritanya, kita ngelihat dari judulnya itu udah ada unsur-unsur yang sepertinya negatif gitu. Nah, mungkin berita yang disampaikannya pun sebenarnya terkesan tidak netral atau mungkin berpihak pada salah satu orang gitu. Dan yang ketiga, judul dan pengantarannya itu sering sekali provokatif gitu. Jadi berita hoax itu sering kali menggunakan judul yang sensasional gitu tapi provokatif gitu. Atau misalnya dia langsung menudingkan berita itu terhadap suatu pihak tertentu gitu. Nah, seringkali pun isinya itu diambil dari berita-berita resmi, tapi diubah-ubah lagi nih sama si pembuat hoax agar menimbulkan persepsi yang sesuai dengan yang dia kehendaki. Gitu. Nah, lalu kita juga harus mengecek keaslian foto nih, karena seringkali berita-berita hoax itu menampilkan foto yang sebenarnya tidak sesuai atau malah dimanipulasi. Gitu. Nah, mereka tuh sering sekali ingin memprovokasi si pembacanya gitu. Dan di era digital seperti ini, di era teknologi seperti ini, semuanya itu gampang banget nih untuk kita ubah-ubah gitu. Bukan hanya konten yang berupa teks, tapi sekarang video atau foto pun itu bisa dimanipulasi gitu. Nah, jadi aku mau sedikit sharing, sebenarnya sekarang udah lebih mudah juga gitu cara untuk mengecek keaslian foto itu. Kita bisa langsung cek dari mesin pencarian di Google gitu. Jadi kita bisa tinggal drag, kita drop fotonya ke dalam kolom pencarian itu. Mau foto, mau teks, mau video, sekarang udah bisa juga. Nah, nanti akan ada hasil pencarian yang menunjukkan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet gitu. Jadi kita bisa menjadi pembanding nih antara berita ini dengan foto-foto yang ada di internet, apakah ini benar atau tidak. Atau yang kelima adalah informasinya itu harus berasal dari media yang kredibel gitu ya, karena seringkali Indonesia tuh terdapat 43.000 situs yang sebenarnya mereka mengklaim dirinya sebagai portal berita gitu. Tapi dari jumlah tersebut, itu menurut Dewan Pers hanya 300 saja yang valid
gitu. Bahkan sekarang sering sekali banyak sekali tambah-tambahan berita-berita tuh yang sepertinya blog gitu ya. Jadi yang hanya sifatnya apa pendapat si penulis aja gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali nih ada puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang sebenarnya harus kita waspadai bersama. Gitu. Di sini aku juga mau share sedikit beberapa portal berita yang menurut aku cukup kredibel gitu. Dan salah satunya di sini aku juga ada membuat sedikit apa ya pengelompokan gitu. Jadi kalau misalnya mau yang general itu banyak banget, ada yang detik.com, ada CNN Indonesia, ada kompas.com. Kalau misalnya kalian memang yang suka olahraga, nah kalian juga bisa ngeliat beberapa portal berita. Mungkin ada news, beberapa apa yang lagi update nih berita-berita sekarang, juga ada di metrotvnews.com, Detik News, atau mungkin yang suka hiburan, gaya hidup, food and travel, dan lain-lain. Nah, dan salah satu tempat saya bekerja sendiri pun itu namanya Inventory, itu kita juga sering meng-share beberapa up-to-date tentang dunia entertainment. Gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali berita-berita yang kredibel yang bisa kita peroleh dari portal-portal berita tersebut. Gitu. Nah, lalu sebenarnya apa yang perlu kita perhatikan nih terhadap berita hoax yang sering beredar? Gitu. Nah, yang pertama kita harus mengupayakan untuk membaca berita atau artikel dan juga menonton satu video itu sampai selesai. Gitu. Baru kita bisa menganalisa apakah berita tersebut itu mengandung ciri-ciri hoax atau tidak. Gitu. Nah, yang sering terjadi dan yang sering beredar itu adalah banyak sekali video yang misalnya nih panjangnya video itu adalah durasinya 1 menit. Gitu. Nah, tapi sering sekali itu malah di-cut menjadi hanya 30 detik misalnya. Sehingga pesan dari video tersebut itu tidak tersampaikan dengan apa ya, dengan lengkap gitu. Jadi hanya keburukan saja nih, misalnya ada keburukan di awal yang misalnya di-share, tapi sebenarnya ada ditutup dengan suatu hal yang positif. Nah, tapi itu sering sekali tidak disampaikan sampai sisi positifnya gitu. Hanya sampai setengah, udah selesai. Gitu. Sehingga menimbulkan persepsi baru yang menganggap bahwa berita itu adalah berita yang benar. Padahal sebenarnya itu adalah berita yang tidak lengkap. Gitu. Jadi sebenarnya kita harus membaca benar, melihat benar semua video itu sampai selesai, jadi jangan sampai langsung percaya tanpa kita mengecek terlebih dahulu. Gitu. Lalu alamat situs web yang dituju itu mencurigakan atau tidak terkenal atau yang ada indikasi bahwa berita tersebut adalah hoax gitu ya. Nah, apabila memang itu berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi resmi, itu misalnya menggunakan tadi yang saya bilang domain blog seperti itu, nah itu bisa saja menjadi informasi yang sedikit diragukan sebenarnya gitu. Nah, lalu sering sekali isinya itu bisa aja dikutip dari media resmi, tapi diubah-ubah nih. Nah, jadi menimbulkan persepsi yang salah pada akhirnya gitu. Jadi kenapa kita harus mengecek kembali gitu, karena jika hanya ada satu sumber, kita tuh tidak bisa mendapatkan suatu gambaran berita yang utuh gitu. Nah, jadi hal lain yang sebenarnya perlu kita cermati adalah membedakan berita itu yang dibuat berdasarkan fakta atau opini. Gitu. Jadi fakta itu kan adalah peristiwa yang memang terjadi, ada kesaksiannya, ada buktinya gitu. Nah, sedangkan opini itu seringkali hanya pendapat dan kesan aja nih dari si penulis tersebut sehingga menimbulkan kecenderungan untuk menampilkan berita-berita yang subjektif. Gitu. Jadi kita harus benar-benar mengecek kembali, kita harus melihat apakah benar-benar ini itu fakta atau hanya sebenarnya kesan aja atau sebenarnya hanya pendapat-pendapat yang disampaikan oleh seseorang atau satu pihak saja. Gitu. Nah, seringkali kita juga terkecoh nih sama berita-berita yang sebenarnya hanya clickbait title aja gitu. Jadi beritanya itu judulnya dibikin semenarik mungkin atau mungkin beritanya itu membahas cerita A, tapi kalau kita melihat dari isinya itu sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali sama berita A yang disampaikan di judulnya. Gitu. Jadi sebenarnya hanya biar banyak aja yang ngeklik nih beritanya, tapi sebenarnya berita yang dikasih, berita yang disampaikan itu tidak sesuai sama judul yang disampaikan di awal. Gitu. Nah, makanya kita harus benar-benar melihat kembali, kita benar-benar harus membaca apakah benar ya yang dia sampaikan itu sesuai atau tidak. Gitu. Nah, di sini juga seringkali ada misinformasi, malinformasi, dan disinformasi. Nah, misinformasi itu adalah berita yang salah namun dipercaya, gitu. Malinformasi adalah salah menggunakan fakta nih, dan disinformasi itu adalah hal yang menurut aku lumayan berbahaya ya, karena informasi yang sebenarnya tidak benar namun memang direkayasa sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang berniat membohongi masyarakat.
Gitu. Jadi kita harus mengecek kembali sebelum kita men-share ke orang lain, kita harus bisa mempertimbangkan. Di sini banyak sekali tanda tanya ya, karena kita harus melihat dulu apakah berita itu penting, apakah berita itu informatif kah, menginspirasi kah, mengandung kebaikan kah, atau memang si berita itu menyampaikan realita kah atau tidak. Gitu. Nah, kembali lagi, kalau memang kita tidak yakin, kita tidak merasa cukup punya banyak bukti-bukti, ya udah tidak perlu di-sharing. Gitu. Nah, aku juga nggak mau di sini teman-teman malah menjadi si sumber berita hoax ya, karena seringkali ini sumber berita terpercaya itu malah datangnya dari orang-orang di dekat kita, misalnya teman baik kita, atau mungkin dari keluarga, atau mungkin dari tetangga, atau grup-grup WhatsApp-nya keluarga gitu ya, yang seringkali kita itu dapat malah berita-berita yang malah di-share sama orang tua kita misalnya gitu, tapi mereka tidak mengkonfirmasi dulu, tidak mengecek dulu kebenaran faktanya. Nah, misalnya di sini kita ngelihat ada sebuah chatting ya gitu, kayak mungkin yang pernah sebelumnya itu dibahas adalah vaksin mengandung magnet misalnya seperti itu. Nah, udah ketika mereka ngasih judul seperti itu udah langsung di-share aja karena menurut mereka judulnya itu menarik dan memang harus diketahui banyak orang. Nah, tapi setelah kita cek ternyata menurut Kemenkes itu adalah berita yang salah gitu. Tapi seringkali nggak dikonfirmasi dan langsung kita sharing-sharing aja gitu. Dan yang pasti yang kita sharing pertama kali adalah grup-grup yang deket nih sama kita, misalnya grupnya keluarga kita, grupnya kerabat dekat kita. Nah, itu semuanya udah langsung kita share aja. Jadi aku ingin mengencourage nih teman-teman di sini supaya kita ini nggak jadi si sumber berita hoax nih. Jadi apapun kedepannya yang kalian share malah jadi nggak dipercaya sama orang-orang karena menurut mereka kalian sudah pernah menyebarkan berita-berita yang tidak terpercaya gitu. Oke, jadi hati-hatilah dengan informasi. Kalau misalnya kita lihat judul yang provokatif, jangan langsung diikutin. Kita harus baca informasi, harus teliti. Kalau memang ada konten-konten yang sebenarnya menurut kita tidak wajar atau mengandung hoax, kita bisa laporkan ke aduan konten. Terus jangan yang penting posting nih, tapi tidak ada manfaatnya. Jangan yang penting posting, kita banyak konten, yang penting sharing, tapi kita nggak tahu manfaatnya untuk apa, kita tidak tahu itu benar atau tidak, kita tidak tahu berguna atau tidak. Kita di sini aku juga ingin meng-share beberapa ada turn-back hoax. Ini tuh kita bisa melihat banyak banget mereka mengklarifikasi ya sebenarnya berita-berita yang palsu, konten tiruan, konten yang salah, konten palsu, semuanya itu mereka akan share di sana, mereka akan memberi penjelasan juga, jadi kita bisa melihat di sini banyak sekali informasi-informasi tentang hoax atau mungkin di aduan konten .official juga. Di sini kita juga bisa melihat beberapa foto-foto hoax yang mungkin sedang beredar gitu. Nah, jadi kesimpulan dari aku sebenarnya yuk jangan asal viralkan gitu ya. Jadi kita harus lebih tahan diri lagi untuk tidak mudah membagikan sebuah berita sebelum mengecek lagi kebenarannya gitu. Jadi jangan sampai kita malah menjadi perpanjangan tangan dari para pelaku hoax dan tidak bertanggung jawab pastinya, sedangkan si pelaku hoax tersebut mendapatkan keuntungan nih dari kecerobohannya kita. Gitu. Jadi ada baiknya sebelum teman-teman semua di sini ingin membagikan suatu berita, apakah mungkin di media sosial, di platform chatting, atau mungkin dimanapun itu, kita harus selalu cek dulu, kita harus selalu make sure dulu, terutama misalnya berita-berita yang memang terkait sama isu-isu yang sensitif gitu ya, misalnya kayak politik, sara, kesehatan, dan lain-lain gitu. Jadi kembali lagi udah ngikutin webinar Cakap Digital, jadi semoga teman-teman semua di sini semakin lebih cakap lagi digitalnya gitu. Nah, sekian sharing dari aku. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita ngobrol lagi di sesi tanya jawab ya. Kita kembalikan ke Mas Amal. Terima kasih. Terima kasih Kak Novi untuk materinya yang telah disampaikan. Jangan sampai kita jadi orang yang meneruskan hoax atau berita yang salah. Yuk jadi orang yang pintar, bijak di ruang digital. Dan dari Kak Novi saya langsung geser menuju ke materi terakhir kita, materi keempat dengan subtema keamanan digital, pentingnya memahami fitur keamanan digital untuk melindungi privasi dan juga keamanan data. Untuk materinya akan disampaikan oleh instruktur Yale Communication, ada Mas Aldi Triwahyudi. Mas Aldi, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Amal. Oke, semoga selalu sehat. Mas Aldi, udah siap ya? Siap, Mas Amal. Oke, silakan Mas. Ya, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu moderator,
para narasumber dan KOL, serta tak lupa saya juga menyapa seluruh warga Kuburaya. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan atau memaparkan materi tentang pentingnya memahami fitur keamanan digital untuk melindungi privasi dan keamanan data. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aldi Wahyudi, saya instruktur di YAL Communication. Saya juga anggota dari Relawan TIK, dan saya juga anggota dari blogger Kuburaya. Di sini ada website pribadi saya, silahkan kunjungi alditwahyudi.my.id. Lalu ada nomor WhatsApp saya, barangkali teman-teman ada ingin yang didiskusikan, silahkan. Ada juga alamat Instagram dan Facebook saya, silahkan. Baik, ini adalah poin-poin untuk saya mempresentasikan atau memaparkan materi. Yang pertama, pengertian privasi. Yang kedua, mengapa menjaga keamanan privasi itu perlu. Yang ketiga, bagaimana melindungi diri dari pencurian data. Dan yang keempat, bagaimana jika dibajak. Dan yang terakhir, fitur keamanan digital. Nah, apa itu privasi? Privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Nah, jadi privasi ini adalah hak kita. Apakah kita ingin memberikan data pribadi kita ke orang lain atau tidak? Ini ada di draft RUU PDP. Nah, apa itu data pribadi? Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Nah, untuk data pribadi yang sistem elektronik itu berupa nomor WhatsApp, email, serta akun media sosial teman. Lalu untuk yang sistem non-elektronik itu yang nyata ya, seperti KTP dan kartu keluarga. Nah, mengapa menjaga keamanan privasi itu perlu? Yang pertama, mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekarang banyak ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dia ngasih kita link, kita isi data kita, lalu malah data kita disebarkan. Itu harus kita antisipasi ya, agar tidak adanya penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua, menjauhi potensi penipuan. Nah, apalagi sekarang ya, marak-maraknya kalau anak sekolah itu kuota gratis gitu kan dari Kemendikbud, itu kita cek dulu apakah itu benar atau palsu. Lalu yang ketiga, menghindari potensi pencemaran nama baik. Nah, sama yang kayak tadi ya, data kita udah diambil, malah data kita disebarkan dengan yang enggak seperti penipuan lah dan lain-lain lah, tindak kriminal lainnya. Lalu menghindari phishing. Nah, banyak nih teman-teman nih yang nggak tahu ya apa itu phishing. Mungkin saya jelaskan. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Seperti yang di gambar itu kan, awas phishing si pencuri data. Nah, kalau data yang menjadi sasarannya itu yang pertama data pribadi, itu seperti nama, usia, alamat, lalu ada data akun, itu username dan password, seperti akun media sosial lainnya, lalu data finansial, informasi kartu kredit, rekening, atau e-banking gitu. Mobile banking. Lalu, bagaimana cara menghindari phishing? Yang pertama, jangan mengklik apapun di pesan SMS atau media sosial. Yang saya bilang tadi, kalau ada SMS yang nomor nggak kenal, itu biasanya ada link. Nah, kita jangan ngeklik link tersebut. Lalu jangan mengklik tautan di pesan email yang mencurigakan. Nah, itu sama, tapi ini di email. Lalu pastikan URL website tersebut resmi. Nah, misalkan yang tadi ya, yang pelajar, kota gratis, itu kita pastikan dulu
itu URL-nya itu resmi. Kalau yang Kemendikbud itu yang resmi, kemendikbud.go.id. Kalau Kemendikbud lainnya seperti kemendikbud.blogspot atau .wordpress atau .my.id, nah itu sudah pasti URL tersebut tidak resmi. Lalu ubah password secara berkala. Nah, misalkan kita ngerasa password kita udah tidak aman, kita boleh mengubah password. Lalu waspada setiap menerima pesan dari orang yang tidak dikenal. Nah, jika ada pesan dari SMS atau WhatsApp atau media sosial lainnya, email, kita waspada dulu. Kalau emang nggak dikenal, nah jangan kita balas lah untuk mencegah. Lalu waspada terhadap email atau pesan teks mendapat hadiah. Nah, itu contohnya seperti yang tadi, kita harus waspada terhadap email atau pesan teks yang mendapatkan hadiah. Nah, lalu bagaimana melindungi diri dari pencurian data? Yang pertama, jangan pernah posting identitas diri di media sosial. Nah, anak-anak muda ya, yang baru dapat KTP atau SIM, nah itu kan sering tuh mengupload gitu kan di media sosial. Nah, itu jangan ya teman-teman, karena itu dapat data pribadi kita dapat tersebar lah gitu. Nah, lalu jangan pernah memasukkan data diri di website palsu atau hoax. Nah, yang sama tadi yang saya bilang ya, kalau kita mau daftar prakerja, kita harus pastiin dulu tuh bahwa yang website resmi prakerja itu prakerja.go.id. Nah, selain itu udah dipastikan itu palsu. Nah, selanjutnya buat password yang aman. Nah, ini contoh password yang aman. Yang di sebelah kiri ini password yang salah ya, Halo Indonesia. Itu terlalu simple. Nah, yang benar seperti ini. Ada H4L0, nah, dan seterusnya. Memang sih kalau kita lihat kan alay gitu kan, alay. Tapi jangan salah teman-teman. Inilah yang password yang benar, karena ini yang sulit. Untuk cek keamanan passwordnya, silahkan teman-teman kunjungi di sini password.kaspersky.com. Nah, ini ya tingkat keamanannya. Kalau yang Halo Indonesia itu hijaunya cuma 1 ya, nggak full. Sedangkan kalau yang ini, yang alay yang saya bilang tadi, yang sulit lah ya. Nah, itu tingkat keamanannya lebih tinggi. Nah, bagaimana jika dibajak? Langkah yang pertama, kita reset password kita. Kita udah tahu kan, oh dibajak nih, nah langsung kita reset. Nah, lalu jika password kita udah dibajak kan, udah nggak bisa reset password. Nah, kita gunakan jalur pelaporan recovery yang disediakan oleh penyedia jasa. Misalkan untuk di media sosial itu ada Instagram atau Facebook, itu kan ada fitur lupa password. Nah, itu bisa teman-teman gunain tuh. Jadi kita bisa verifikasi lewat email atau nomor WhatsApp. Nah, yang ketiga, menjadikan kasus hukum. Nah, kalau udah di reset password, udah di semua lah, udah nggak bisa, kita bisa jadikan kasus hukum ke polisi yang terdekat lah gitu. Nah, ini yang langkah yang terakhir nih yang sering digunakan. Kita memberitahukan kepada teman-teman bahwa akun kita telah dibajak. Jadi kalau ada yang bajak gitu kan, jelek-jelekin kita, nah kita kasih tahu ke teman-teman kita bahwa akun kita telah dibajak. Nah, ini poin yang terakhir, fitur keamanan digital. Nah, fitur setting privasi dan keamanan di Google. Ini ada untuk domainnya ya, g.co privasi checkup, ini untuk mengecek privasi. Lalu ini g.co security checkup. Nah, kita lihat keamanan kita. Di sini ada perangkat Anda, 3 perangkat yang login. Kita ingat apakah perangkat kita atau HP kita itu laptop itu 3. Kalau emang tidak 3 atau cuma 1 doang, nah itu kita harus waspada. Langsung kita ubah password lah. Selanjutnya, fitur setting privasi dan keamanan di Facebook. Nah, di sini ada poin siapa yang dapat melihat hal yang Anda bagikan. Nah, itu privasi kita ya tadi ya. Mau kita bagikan ke teman atau ke publik gitu kan, ke semua orang atau ke kita sendiri.
Lalu fitur setting privasi dan keamanan di Instagram. Nah, ini sama kalau teman-teman yang mau akun privat, silahkan akun privat. Ini sama seperti Facebook yang tadi, ada kata sandi. Kalau kita ingin mengubah kata sandi, ada aktivitas login, melihat perangkat-perangkat kita. Nah, baik, selanjutnya fitur setting privasi di WhatsApp. Nah, ini step-step ya untuk setting privasi. Pertama kita buka WhatsApp lah dulu ya. Lalu klik akun, lalu ada di privasi. Lalu di sini ada last seen atau terakhir dilihat. Nah, itu bebas teman-teman mau atur gimana. Apakah mau di semua orang atau kontak. Lalu ada profil foto, ada about, ada status, ada live location. Nah, kalau live location ini saya tidak sarankan karena itu sangat bahaya sih. Jadi orang-orang tahu di mana kita berada gitu. Kalau yang baik ya aman, kalau yang orang yang nggak baik ya kita terjebak lah gitu. Baik, selanjutnya fitur verifikasi 2 langkah di WhatsApp. Nah, di sini ada step-stepnya, teman-teman. Buka akun yang tadi, kalau tadi yang di privasi sekarang ada di two-step verification, lalu di sini enable aktifkan. Ini agar akun WhatsApp kita lebih aman. Jadi kalau kita mau masuk ke WhatsApp ya, kita ganti nomor HP. Nah, itu dia minta kode yang telah kita buat. Nah, jadi kalau orang nggak tahu kode kita, WhatsApp kita nggak bakal bisa dimasuk. Nah, itu fungsi dari fitur verifikasi 2 langkah di WhatsApp. Lalu fitur autentifikasi 2 faktor. Nah, ini sama juga tuh, sama yang WhatsApp tadi, fungsinya sama agar akun kita lebih aman. Jadi untuk login ke akun kita itu 2 kali dia. Pertama masukkan akun kita, email lah gitu sama password, lalu masuk yang kedua masukkan kode kita. Kalau kita nggak gunakan ini ya masukkan email sama password ya langsung masuk gitu. Ini step-stepnya di Facebook ada ini gunakan 2 faktor. Lalu Instagram dia ada di keamanan, yang di sini dia autentifikasi 2 faktor. Nah, ini sedikit motivasi dari saya. Di dunia digital, lakukan apa yang ingin kamu lakukan selagi itu positif dan jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Enjoy your life and keep positive. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan chat di kolom chat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aldi. Terima kasih ya. Beberapa waktu untuk menyampaikan materinya tadi saya sempat mendengar bahwa materi-materi terbaik ini memang sangat penting untuk kita pegang, teman-teman peserta. Jadi kesempatan saat ini juga kita akan langsung menjawab pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Tim kami sudah memilih beberapa pertanyaan yang sudah masuk, di antaranya adalah, oh ya, saya juga mengingatkan kalau tepat pada saat nama saya sebutkan nama pesertanya, kemudian pertanyaannya dijawab oleh narasumber, silahkan kirim data pribadi Anda ke admin Q&A. Dan yang pertama datang dari Ratna Tri Asihah, betul ya? Ditujukan kepada Pak Doro Kakung. Pertanyaannya adalah, gaya hidup konsumtif ini sudah mulai menjalar ke seluruh lapisan masyarakat. Orang akan melakukan hal apapun demi menuruti hasratnya untuk berlomba-lomba mempunyai barang yang terbaru. Bagaimana kiat-kiat cerdas kita agar tidak terpengaruh gaya konsumtif yang merugikan seperti pinjaman kepada pinjol? Silakan Pak Doro Kakung. Baik, terima kasih Ratna untuk pertanyaannya. Yang rasanya sebetulnya lebih tepat ditujukan kepada Pak Fahrozi ya, tadi soal gaya hidup konsumtif dan produktif gitu ya. Karena memang ini adalah salah satu fenomena umum di mana orang-orang tadi Pak Fahrozi sudah menuturkan ya, di era ketika keterbukaan informasi melalui dunia digital membuat orang mudah terpapar pada iming-iming ya, barang-barang terutama melalui iklan yang mendorong orang untuk belanja atau membeli sesuatu berdasarkan hal-hal yang diinginkan, bukan dibutuhkan. Padahal seperti
kata Jack Ma tadi, orang pintar itu tahu apa yang dibutuhkan, tapi kalau orang bijak katanya tahu yang tidak dibutuhkan, gitu ya, Pak Rozi ya. Mohon maaf nih kalau saya salah. Nah, bagaimana mengatasi hasrat? Ya, ini kan sesuatu yang manusiawi ya, hasrat untuk memiliki benda, apalagi kalau kita melihat kiri kanan itu banyak orang juga yang sudah memiliki sesuatu gitu ya, sehingga kita mudah tergoda untuk ikut punya juga. Sudah punya satu handphone, tapi melihat temannya punya 2 atau 3 handphone baru, jadi ingin juga. Padahal satu handphone rasanya sih sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan ya, tidak perlu lebih dari satu. Nah, bagaimana kunci ya, moga-moga nanti Pak Rozi juga bisa menambahkan nih kunci agar kita bisa bijak hidup di dunia yang penuh hasrat, keinginan konsumtif ketimbang produktif. Kalau saya pedomannya itu sederhana sebetulnya. Fokus kepada diri sendiri ya, apa yang kita butuhkan. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, terutama kalau urusannya ini hal-hal yang kepemilikan. Misalnya kita selalu melihat tetangga kita, wah mobilnya 3, wah rumahnya tingkat. Nah, itu kita akan selalu tergoda untuk ikut memiliki hal yang dimiliki oleh tetangga. Lebih baik kita fokus kepada diri kita sendiri. Kita sebetulnya punya tujuan hidup seperti apa. Demikian juga ketika menerima tawaran gitu ya, untuk meminjam dari perusahaan-perusahaan pinjaman online atau pinjol. Kalau datang tawaran gitu ya, sebetulnya kita ini harus ukur badan sendiri, apa memang betul sedang membutuhkan sejumlah uang ya, untuk apa gitu ya, untuk hal-hal yang produktif atau konsumtif. Kalau memang untuk hal-hal yang produktif, misalnya untuk membuka usaha kecil-kecilan gitu ya, nah itu bolehlah, karena dari usaha yang kecil itu diharapkan ada sejumlah keuntungan yang bisa dipakai untuk melunasi utang. Tapi kalau itu dipakai untuk membeli hal-hal yang sifatnya konsumtif, membeli handphone baru, membeli laptop baru gitu ya, nah itu perlu dipikirkan nanti bagaimana cara melunasi utangnya. Kan handphonenya tidak dipakai untuk kegiatan yang produktif. Nah, oleh sebab itu, lagi-lagi sih dibutuhkan kedewasaan ya. Teman-teman harus mengetahui sebetulnya tujuan hidup kita seperti apa gitu ya. Apakah untuk membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain, atau kita ini hidup untuk diri kita sendiri. Gitu. Ya, susah dan senang sebetulnya kita sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Begitu kira-kira Mas Amal untuk jawaban tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ndoro Kakung. Ini jawaban sekaligus renungan pagi, Pak. Yang fokus pada diri sendiri, kemudian bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, dan jangan hanya fokus ke kebahagiaan orang lain, tapi kembali ke kebahagiaan kita sendiri. Begitu ya, Kak Ratna semoga bisa menjawab apa yang menjadi jawaban dari Pak Ndoro Kakung ini. Dan saya langsung geser lagi ke pertanyaan kedua. Ditujukan kepada Pak Fakhrul Razi dari Risma. Pertanyaannya adalah, ini bagus nih. Bagaimana menjadikan internet sebagai ladang cuan, bukan candu dan hal-hal yang buang-buang waktu? Silakan Pak Fakhrul Razi. Baik, terima kasih. Wah, ini pertanyaannya langsung menggoda ini, ladang cuan ya. Oke, tadi udah sebenarnya di ujung udah saya sampaikan bahwa memang era digital ini kan membawa juga banyak peluang sebenarnya ya. Karena tadi kita bisa mengakses, kita bisa manfaatkan tanpa ada batasan-batasan. Artinya ketika kita sudah punya mindset yang baik ya, kita udah punya mindset yang tepat nih teman-teman, udah punya tujuan ingin jadi produktif, saya yakin itu uangnya ada di mana-mana tuh ya. Nanti bisa belajar banyak dengan Pak Ndoro Kakung ini, Masya Allah ini kan beliau konten kreator, itu salah satu dalam bagian yang sangat dicari dan dibutuhkan di saat ini ya, terkait di perkembangan dunia digital. Artinya sebenarnya banyak banget. Nah, kadang-kadang nih saking banyaknya kita bingung mau mulai dari mana dan bingung mau belajar apa gitu.
Nah, artinya teman-teman pelan-pelan tentukan dulu ya. Nah, tentukan dulu apa yang kira-kira mau kita coba kuasai dan kemudian nanti akhirnya bisa kita ya hasilkan ya karyanya tersebut dan mungkin nanti bisa kita jual atau bahkan kemampuan kita ini juga bisa kita jadikan layanan untuk bisa membantu banyak orang. Nah, jadi sekarang malah saya yakin teman-teman udah sangat mudah sih ya. Kalau dulu kita mau jualan harus muat cetak brosur segala macam. Sekarang kalau kawan-kawan tinggal buka akun semenit 2 menit udah langsung bisa jualan sesuatu gitu ya dan bahkan bisa menghasilkan uang. Saya kemarin dapat kiriman dari teman-teman batu kali aja itu Pak Doro itu laku di marketplace begitu ya. Katanya untuk menghilangkan daki gitu. Lakunya hampir 200-300-an pieces. Wah, ini batu kali kan ada di mana-mana. Kalau kawan-kawan serius mau dapat uang ya tinggal pertama sih memang mencari dulu apa kebutuhan yang dicari oleh banyak orang di luar sana begitu ya. Dan itu kita bisa penuhi kan gitu ya. Nah, mulailah mendeliver produk yang memang bisa memenuhi kebutuhan tersebut ya kawan-kawan dan ini luar biasa terbuka ya. Ya kalau yang memang mau jualan nggak bisa kemampuan ngomong ya di digital lewat marketplace, lewat WA Anda nggak perlu ngomong kok. Jadi nggak usah khawatir apa salah ngomong atau lain sebagainya. Ini pakai teks gitu ya. Jadi udah nggak ada lagi deh alasan kalau kita nggak mau dapatin manfaat atau bahkan tadi uang dan pendapatan dari dunia online ya atau digital nih teman-teman. Artinya ini tadi saya sampaikan bukan lagi bisa atau nggak bisa tapi mau atau nggak mau. Nah sekarang ketika kita sudah punya mindset dan semangat nih ya, udah punya energi untuk benar-benar jadi produktif nih, menghasilkan lewat dunia digital. Nah, kita pelan-pelan coba lihat nih apa yang dibutuhkan di luar sana dan mungkin yang bisa kita penuhi dengan apa yang hari ini kita punya dan skill yang kita kuasai gitu teman-teman. Baru pelan-pelan ya, pelajari kayaknya tinggal ketik aja deh kalau mau belajar sesuatu tuh di YouTube itu banyak banget ya. Ini aduh tinggal bekal kuota dikit aja kalau enggak cari wifi tetangga bolehlah ya untuk kita memulai mencari informasi dan bergerak teman-teman. Kata kuncinya bergerak, jangan hanya kita stalking hal-hal yang mungkin nggak penting ya, apalagi stalking statusnya mantan yang nggak ada ujung-ujungnya tuh. Itu kan malah menghadirkan rasa sakit yang membuat kita akhirnya nggak move on. Nah ya, tapi buktikan bahwa ketika kita bisa produktif ya, manfaatkan ini ya, buktikan bahwa kita juga mampu menjadi orang yang lebih baik ya, kemudian bisa bantu orang lain. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Doro itu saya udah nggak bisa nambahin lagi, tinggal dilakuin aja tadi ya. Tinggal dilakuin aja. Kita terlalu banyak teori, akhirnya nggak melakuin apa yang harusnya kita lakukan. Start small, start easy aja, teman-teman ya. Jangan berharap yang besar, tapi mulai kecil-kecil nanti kawan-kawan akan membesar dengan dengan proses yang nanti teman-teman sabar melaluinya, insya Allah. Gitu Mas. Oke. Baik, terima kasih Pak Farul Razi, sepakat sekali ya. Yang penting bergerak dan terus produktif ya. Satu lagi di sini ya, yang penting adalah konsisten karena konten-konten yang memang dimunculkan perlu yang namanya ketelatenan dan juga komitmen yang bagus. Oke, semoga bisa mendapatkan cuan dari ruang digital terus bergerak. Dari Pak Farul Razi, saya langsung masuk ke pertanyaan ketiga untuk Kak Novi. Ini datang dari Nizamka. Pertanyaannya adalah bagaimana jika seseorang sudah telanjur salah mengedukasi untuk bahan sebuah konten yang memang itu disengaja untuk meningkatkan dan menarik perhatian penonton dan hanya diselesaikan sebuah klarifikasi untuk permintaan maafnya. Oh, ini ceritanya adalah dia bikin konten sengaja dibuat untuk meningkatkan dan menarik perhatian, kayak cari sensasi begitu, dan ternyata kontennya salah, kemudian tinggal klarifikasi. Nah, efek-efek sensasional kayak gini menurut Kak Novi seperti apa, Kak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Nah, menurut aku ini pertanyaan yang lumayan bagus juga sih sebenarnya dan pengen aku cek juga ke teman-teman. Nah, mungkin nih menurut saya sendiri sebenarnya klarifikasi dan permintaan maaf itu kan sebenarnya akan diliput ya, dan ini tuh akan menurut saya ini akan meninggalkan rekam jejak yang negatif nih untuk kita. Nah, dimana sebenarnya rekam jejak itu kan bisa banget nih mempengaruhi sampai ke karir kamu mungkin atau sebenarnya berdampak lumayan besar gitu. Jadi ketika kamu buat konten yang salah, kamu mau klarifikasi, kamu hanya meminta maaf dan itu pun pasti akan dipublishkan untuk mengklarifikasi perkataan dan apa konten yang telah kamu share tersebut gitu. Nah, menurut aku tuh adalah hal yang sebenarnya cukup memalukan juga ya ketika kamu men-share seperti itu bukan hanya hal yang sepele menurut aku. Ketika kamu melakukan permintaan maaf, kamu klarifikasi kan orang akan menjudge kamu bahwa oh ternyata dia nih suka menyebarkan berita yang negatif nih gitu. Nah, ketika kamu menyebarkan berita negatif kan belum tentu ke depannya orang lain akan mempercayai lagi sama konten-konten kamu gitu. Jadi sebenarnya menurut aku
hal itu adalah hal yang besar juga sebenarnya gitu, karena itu ada unsur yang kamu menjadi, apa ya, mungkin jadi merasa risih ketika orang-orang di sekitar kamu menganggap kamu itu tidak lagi sebuah tempat yang, menjadi informasi yang kredibel gitu. Nah, menurut aku, kita juga sebagai orang yang men-share, orang yang menerima berita pun tuh harus sama-sama smart gitu. Jadi ketika kita ingin men-share sesuatu, kita harus benar-benar, memfilter lagi semuanya, dan orang-orang yang menerima berita tersebut pun adalah orang-orang yang, harus bijak juga gitu. Jadi harus bisa memilih apakah berita ini tuh sebenarnya benar atau tidak gitu. Jadi, banyak sekali sih sebenarnya sisi-sisi negatifnya gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin, membuat konten itu harus benar-benar kita, cek dulu, tapi ketika kita ingin mengambil konten tersebut sebagai sumber informasi, kita pun harus men-double check dulu gitu. Nah, ketika memang itu beritanya hanya, berita yang salah dan emang sengaja dibuat ketika mereka melakukan permintaan maaf atau klarifikasi, menurut aku ya itu akan mempengaruhi besar juga kok terhadap mereka gitu. Karena mereka akan menjadi seorang yang, mungkin tidak akan dipercaya sekarang lagi ketika mereka melakukan klarifikasi-klarifikasi seperti itu, gitu. Nah, menurut saya seperti itu sih, Mas Amal, semoga bisa menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Novi. Lagian kalau mereka melakukan hal semacam itu berulang kali untuk cari sensasi, kadang-kadang malah tidak akan dapat attention dari orang, dari netizen yang lain, malah menjadi hujatan, dan itu juga bukan menjadi edukasi yang baik untuk para konten kreator. Terima kasih Kak Novi. Ini beberapa kasus yang sering terjadi ya, dan sangat senang sekali bisa dibahas oleh Kak Novi untuk hari ini. Dan terakhir, pertanyaan datang dari mana ini? Irwansyah ya, dari Irwansyah untuk Mas Aldi. Baru-baru ini terjadi peretasan data di salah satu kementerian kita. Kenapa tetap saja terjadi kebocoran data? Apakah menjadi sebuah hacker adalah perilaku kepuasan karena ada sebuah tantangan, atau memang merupakan hal yang sangat menguntungkan? Wah, ini main mental nih. Dan apakah hukuman untuk mereka kurang berat hingga selalu bermunculan hacker-hacker baru di setiap tahunnya? Mas Aldi, bisa langsung dibantu dijawab. Ini bukan berarti Mas Aldi hacker ya, teman-teman. Silakan, Mas. Enggak lah, enggak. Baik, terima kasih kepada Mas Irwansyah. Jadi kalau untuk peretasan data ya, kalau hacker itu sebenarnya bisa dibilang ya kayak nguji skill lah gitu kan, masuk ke sistem-sistem pemerintah. Jadi kalau real hacker itu dia tuh nggak mengobak-abik lah gitu, nggak ngerusak sistem di pemerintah. Tapi kalau yang namanya cracker, nah itu yang ngobak-ngabik gitu atau ngerusak sistem, nah itu disebut dengan cracker. Jadi beda antara hacker dan cracker. Jadi bisa dibilang kalau hacker itu niat baik lah gitu. Kalau udah niat buruk itu namanya cracker. Lalu untuk tindak hukum sih, saya udah ke pemerintah lah gitu. Jadi pemerintah udah pasti nyiapin hukuman lah untuk para cracker itu ya, yang tindak-tindak jahat itu. Mungkin tindak lanjutnya itu lebih ke pemerintah sih kalau menurut saya. Mungkin hanya itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Aldi. Di kepolisian sudah ada bagian atau departemen cybercrime. Jadi mereka juga melindungi masyarakat kita agar tidak terkena hacker-hacker semacam itu. Jadi saling kejar-kejaran juga untuk prosesnya saat ini juga gitu ya. Oke, semoga bisa membantu menjawab pertanyaan dari Mas Irwansyah tadi. Insya Allah aman Mas kalau misalkan Anda bisa menjaga data pribadi Anda sekaligus kehidupan privasi Anda sebaik mungkin di ruang digital. Ada beberapa hal yang harus saya bacakan sebagai kesimpulan untuk hari ini. Tadi kita juga menikmati materi-materi seputar pembekalan, bukan hanya pembekalan ruang digital tapi juga renungan diri ya dari Pak Doro Kakung mengenai fokus untuk kebahagiaan diri sendiri, jangan mudah terhasut oleh yang lain ya. Bedakan antara keinginan dan juga kebutuhan, itu yang penting. Dan dari Pak Faru Rozi kita belajar tentang bagaimana menggunakan ruang digital sebagai ladang cuan dan jangan hanya tergoda untuk memiliki sesuatu tapi bisa menghasilkan sesuatu. Kemudian jangan jadi agen penyebar hoax kalau kata Kak Novi. Dan terakhir, lindungi baik-baik data pribadi Anda karena saya yakin banyak fasilitas atau kegiatan kita yang kita lakukan di sosial media atau apapun itu pasti meminta data pribadi kita, entah itu nomor telepon, entah itu nama lengkap, bahkan yang paling bahaya di sini kalau tidak dijaga baik-baik adalah nama orang tua kita yang selalu ada korelasinya dengan perbankan.
Nah, ini kalau tidak diperhatikan baik-baik, maka ruang digital seharusnya yang bisa menjadi manfaat untuk kita ternyata bisa menjadikan mudarat ya. Jaga baik-baik privasi dan juga data pribadi Anda. Untuk beberapa nama yang beruntung hari ini bisa mendapatkan pulsa dari tim kami di sini, di antaranya adalah Risma Diniana, kemudian Nizamka Irwansyah, Ratnatri Asihah, Imelda Baideng, dan juga Deli Akhira. Untuk nama-nama yang sudah saya sebutkan, silahkan cross-check kembali nama lengkap, kemudian email dan juga nomor telepon Anda, dan kirim langsung ke admin Q&A. Baiklah, itu saja perjumpaan kita di webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ndoro Kakung, kemudian Pak Fahru Rozi, Kak Novi, terima kasih banyak, dan juga Mas Aldi, terima kasih atas materi terbaik yang telah diberikan hari ini. Kita tutup acara dengan foto bersama terlebih dahulu. Saya ajak untuk seluruh narasumber menyalakan kamera dan juga diikuti oleh para peserta. Yuk sama-sama kita on cam, kita abadikan dulu momen terbaik untuk hari ini. Semoga banyak hal yang bisa kita dapatkan, dan saya harapkan sambil menyalakan kameranya boleh? Sambil menyalakan kameranya, teman-teman peserta, silakan dinyalakan dulu. Oke, baik, dinyalakan dulu kameranya, saya tunggu ya, biar semuanya bisa dapat momen terbaik untuk hari ini. Oke, cukup satu kali aja, nggak masalah ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sekali lagi, semoga untuk materi yang disampaikan oleh para narasumber tidak hanya berhenti di sini saja. Silakan disebarkan kepada orang-orang yang Anda cintai, khususnya mereka yang fokus dan mau masuk ke ruang digital agar bisa memaksimalkan manfaat ruang digital seoptimal mungkin. Saya Amal Bastian, tutup acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu
udah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu,